focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in the... Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan dan partner gue Bremi di konten di Elite Review. Kali ini berdua nih. Jadi biasanya motornya satu, Brem, ya kan? Gue doang yang nge-review nih. Yeah. Nah sekarang kita ada dua Matic di belakang yang bisa dibilang kalau kelasnya itu Maxi, bener ya? Maxi, bener. Ya kan? Karena nih anak-anak Elite sekarang lagi mainin si Maxi ini gitu. Nah kita review dua dari motor Maxi yang punya sama anak Elite. Nah kalau kalian kemarin ada beberapa soalnya, Brem, yang komen, Mas, review motor lagi dong, review motor lagi dong. Kayaknya lebih cocok review motor. Sebenarnya gini teman-teman, kita pengen lebih balance nih motor dan mobil. Jadi buat teman-teman yang suka review mobil pun jadi nggak kecewa juga. Bener. Dan teman-teman yang suka review motor kita juga akan adakan gitu. Jadi kita akan mudah-mudahan kita akan balancein si kontennya gitu, motor dan mobil. Jadi buat teman-teman yang suka motor jadi terhibur, teman-teman yang suka mobil pun jadi terhibur juga. Gitu. Nah sekarang kita mau review motor ini. Nah sebelum kita review motor-motor di belakang gue ini, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Benar. Ya komen kayak tadi ya. Komen itu sangat membantu. Iya benar. Ya kan? Jadi kita mau bergerak seperti apa atau teman-teman mintanya apa, karena ya teman-teman yang memang tujuan kita buat bikin YouTube ini gitu loh, buat menghibur teman-teman semua. Jadi boleh teman-teman komen kurangnya apa mau konten ada ide apa segala macam, ataupun ada bintang tamu atau tuh motor yang minta di review. Iya, benar. Gitu. Motor siapa sih gitu kan? Ya, atau mau review motor baru. Bisa ditekin si ATPM-nya biar kita bisa review atau motor, ya, mobil baru bisa juga. Iya, bisa juga ya. Truk bisa. Nah, wah. Oke, teman-teman, kita akan mulai aja review salah satu dari motor-motor di belakang ini. Nah, kita akan mulai ke NMAX-nya Brami dulu. Brem, yuk. Sekarang kita coba di review sedikit. Jadi rasanya gini ya di review di Elite ya. Kendaraan lo nih reviewnya. Jadi gua akan menanyakan hal-hal yang mungkin ditanyakan sama teman-teman. Nah, lo yang jawab, sedikit menjelaskan. Oke, boleh. Apa? Ya apa anjir ya? Lo mulai ini tahun berapa motornya? Oh, gua kira nggak pernah nonton. Rizwan dulu yang nanya ke gua kayak biasanya, warisan. Nah, ini review menjelaskan berarti. Jadi ini NMAX tahun 2019 akhir. Gua pakai di 2020 awal. Jadi pas gua beli ini langsung habis itu sebulan kemudian ada yang new. Pantesan diskon udah lumayan. Kena tuh gendut ya kan, beli yang old ya. Iya, ini 2019 yang non ABS. Nah, ini kan bisa dibilang nih salah satu gaya yang lagi lumayan rame. Lagi lumayan tren lah. Di Matic dengan velg lebar yang motornya jadi dipendekin. Gitu. Ini yang dulu rubah di NMAX ini nih apa aja, Beb? Kalau dari kaki-kakinya, si depannya yang pasti shocknya dirubah. Ini shocknya si as shocknya itu dipotong. Oke. Karena ini kalau dihitung itu kemarin sekitar 5-6 cm lah pendeknya turunnya. 5 atau 6 cm turun dari standar? Dari standar. Oke. Jadi si as shocknya dipotong, terus si selongsong dalamnya itu dirubah semua, sama si per aslinya pun juga dipotong. Perasi kan emang udah kena babat sebelumnya? Enggak, kan gue sebelumnya ganti yang ini sport kit lagi. Sport kit ya? Sport kit, ada? Ada. Oh lebih pendek? Cuman rasanya kayak batu. Gitu. Terus gue dapat info dari Aldo buat di bengkel yang gue bikin ini nih, shocknya ini jauh lebih enak. Jauh lebih enak? Dengan kondisi pendek begini, rasanya masih kayak standar lah kurang lebih. Jedak-jeduknya nggak ada? Udah nggak ada. Oke. Nah, si shock breaker depan kan dipendekin nih, Brem nih, ya kan? 6 cm. Kurang lebih 5-6 cm lah. 5-6 cm dari standarnya turun. Ada ini nggak, Brem? Penyesuaian nggak di yang lain? Mungkin teman-teman yang di rumah gitu ya, mau ngelakuin hal yang sama kayak lo nih. Apa jadinya? Tadi kan lo bilang ada yang diganti pernya. Ya kan? Nggak, si per standarnya dipotong. Per standar dipotong. Cuman si as shocknya juga dipotong juga. As potong juga. Oke. Kalau rasa aman.
tapi kayak baut nggak bisa dipasang satu segala macam. Ini baut semua nempel semua. Nempel semua. Nggak ada yang Segitiga dilosin, aman. segitiga gitu segala Aman. macam. Ini juga karena dipotong gitu, jadi pas banget nih kepala soknya kan ada yang tempat buat sangkutan si baut tuh. Ini pas banget di atas, di pas segitiga. Oh, soalnya Gitu. kalau dinaikin ke atas nanti bautnya jadi nggak usah kepake tuh temen-temen. Iya, Jadinya nggak bisa dibaut. benar. Jadi biasanya kan kalau misalkan dinaikin tuh cuman si baut yang bawah doang tuh yang dipasang. Iya, atasnya Yang nggak atasnya bisa dipasang nggak, karena udah lolos nih naik ke benar. atas dia nggak ada dudukan bautnya lagi. Iya. Nah, sebenarnya lebih safety tuh kalau bautnya emang desainnya dua ya, pakainya dua menurut gua Iya. ya. Gitu. Oke. Nah, ini si shock breaker depan, Brem. Shock breaker. Nah, kita ngomongin masalah kaki dulu deh. Iya. Yang belakang nih, Brem nih. Yang belakang gue lihat juga udah banyak turunnya. Benar. Kalau yang belakang ini Kalau ini gua pakai shocknya New NMAX atau pakai Aerox punya. oke, itu Karena standarnya si NMAX Old itu kan 335 mm. Oke. Nah, kalau yang ini yang sekarang gua pakai itu ukuran 305. Berarti turun 3 cm. Bener. Jadi gua nyesuaiin depan juga karena kalau misalkan gua masih pakai yang 335 kan terlalu nungging tuh. Gitu. Jadi gua nyusahin pakainya yang punya Aerox atau punya New NMAX ini. Nah, kalau ngomongin masalah substitusi shock breaker gini, apakah ada custom nggak, Brem? Nggak ada custom karena ini korek juga ya buat teman-teman juga. Kalau misalkan dikorek me if I'm wrong. Oh, Nah, ngomong gitu. dong. Cemil, cemil. Jangan dikorek-korek gua, emang apa? lu Begini, korek? Ini kalau Matic itu semuanya sama. Si tempat dudukan atas sama dudukan bawah. Dia kan kalau dudukan bawah Matic tuh jepit. Kalau atas kan yang bulat gitu. Itu kurang lebih semuanya sama sih. Ya. Kalau Matic. Iya, benar. Jadi kalau misalkan punya NMAX mau dipakai di XMAX juga bisa. XMAX punya di sini taruh di NMAX bisa, cuman tinggi aja jadinya. Iya, jadi gini ya. Jadi ngapa jadi ngadep tanah mulu jadinya. Nah, ya berarti atasnya I, bawahnya fork. Ya, benar. Iya dong, kalau ya shock breaker tuh kalau gini yang gini namanya fork, kalau yang bolong gini I. yang bautnya itu namanya I. I. Gitu. Ya. You punya motor, I juga punya motor samping. Nah, ini pakai mereknya apa, Brem? Ini pakai KTC yang Evo. Karena kan dia KTC ada yang Evo. ekstrim. Nah, ini Oke. gue yang Evo. Nah, bedanya setahu gue nih, bedanya yang ekstrim sama Korek yang juga? Evo. Korek juga kalau gue salah. Nah, jangan harusnya lu ngomongnya korek nih if I'm wrong atau Iya. betulin Cemil. kalau gue salah. Nah, jangan lu Korek. nggak enak. Nah, si Evo itu tabungnya agak turun ke bawah. Bener. Jadi nggak Nggak usah perlu nyok bias. body sama spakbor. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman semua nih yang lagi mau nyari shock breaker, coba kalian pertimbangkan kalau mau KTC beli yang Evo. Jadi nggak usah. Tapi nyok sekarang body. ada ekstrim pun yang si I-nya itu lebih panjang, Bang. Ya. Jadi nggak perlu ini juga. Ya. Coak. Kalau ini kan belalainya di Brem lebih panjang. Kalau dia as ini nih. atasnya. Iya. Ininya. Tapi kalau as atasnya lebih panjang, jadinya shock breaker lebih tinggi dong. Nah, itu gua nggak ngerti deh. Ah, gimana lu kalau baca brosur setengah-setengah Nggak, tapi tetap ukurannya sama, mm-an-nya. MM-an. MMR kayak itu kalau spare part. Nah, nih si kaki-kaki berarti ini plug and play ya, Brem ya. Plug and Pakai play. punya Aerox ataupun New NMAX. NMAX. Karena kan New NMAX 305 standarnya. Berarti New NMAX dan NMAX Old itu bedanya 3 cm ya. Kalau Nah. ngomongnya 30 mili. Betul. Cuman bedanya kalau ini si dudukan I-nya itu kan di dalam. Kalau yang New kan di luar, Bang. Jadi lebih pendek gitu. Lebih tinggi ya harusnya ya. Hah? Gimana sih? Gua nggak ngerti. Ini kan nggak kan lebih turun. Oh. Iya dong. Jadi makanya cuma 305. Mungkin kalau di dalam juga 335 juga. Iya. Mungkin. Karena kelihatan maksudnya dudukannya. Iya, kan? kayak X-Max itu. Iya, jadi kalau si NMAX Old ini, kalau Dalam. lu mau buka shock breaker, ini lu buka body. Nggak juga. Nggak juga? Bisa pakai kunci pas 14 tuh. Iya, tapi kalau mau lurus harus buka Ya, body. iya, dong. benar. Nah, kalau NMAX New, itu bisa langsung. Ya. Kayak X-Max gini nih, Kayak kebuka X-Max, bautnya. benar. Iya, dia buat Nongol. memperhitungkan buat kalau orang bongkar shock breaker sering sih kayak lo ya kan. Sering buka shock breaker, bongkar pasang. Nah, berarti ini kalau buat teman-teman semua yang mau menikin depan kayak Mas Brami, 6 cm atau 5 atau 6 cm belakangnya bisa dipakai buat shocknya Aerox atau New NMAX. Kalau yang udah pakai New NMAX jangan pakai NMAX Old. Ntar lu depan pendekin, belakang akhirnya lu ngerem mendadak ngejomplang ke depan ya kan, nungging banget nungging. Nah, terus sekarang kita bahas kaki-kaki lagi di Brem karena masih di bawah nih. Velgnya lo pakai apa? Velgnya pakai RCB. Oke, ukurannya dia lebih lebar nggak sih Brem dibanding velg standarnya? Kalau RCB sama kayak standarnya, Oh, ya? 350. 300, depannya 300 lebarnya. Oke. Belakangnya 350. Oh ya, 300 Terus 350. Oke. Nah, kalau bannya pakai apa? Ini RCB berarti ini depan belakang. Depan belakang RCB. Oke. Bannya pakai Bannya pakai Maxxis Victra. Victra. Ukurannya?
Depannya 120/70, belakangnya 140/70. 120/70, 140/70. Iya. Gila ya, Matic sekarang ya itu 120 tuh ukuran belakang Ninja gue. Taruhnya di Depan. di Matic. Iya, depan lagi. Kemarin kan lo sempet pakai velg jari-jari dengan ban yang tipis. Iya, dia kemarin gue pakai ukurannya depan 185, belakang 215 ring 14. Apa bedanya Brem sama ini? Ini ring berapa? Ring 13. 13. Oke, NMAX aslinya 13 ya. NMAX asli 13. Kemarin lo naikin jadi 14, saya pakai bannya tipis. Iya. Velgnya jari-jari. Apa Brem yang rasain berubahnya dengan lo? Kalau dari bobot pasti lebih ringan yang kemarin karena jari-jari. Cuman kalau untuk balance-nya belok-belok lebih enak ini sih. Iya. Sebenarnya Brem, kalau mau bobot sebenarnya emang dari lebih cocok ini ya? drivernya yang harus dikurangin. Kalau velgnya doang sebenarnya nggak jauh beda ya. Tuh, nah sekarang kita naik ke atas Brem. Ya. Naik ke atas. Nih kalau visornya lu ganti nih ya. Visor gue ganti yang nggak ada platnya, cuman tetap bentuknya sama kayak aslinya, clear. Kenapa nggak pakai plat? Ada, biasa gue pasang teman-teman ini biasanya. Tapi nggak ada dudukannya ya? Nggak, diselipin biasanya. Oh, diselipin. Iya. Oke, kalau Ya. gitu. Nah, transparan memang ya? Transparan. Jadi biar platnya kalau gue taruh selipin di depan Oh, kelihatan. iya. Gitu. Nah, kalau si master rem sebelah kiri, ini diganti nggak, Brem? Nggak, standar. Oh, ini belakang standar. Yang depan? Kanan, depan nggak ganti. Pakai RCB S1 RCB S1. 14 mm. 14 mm, teman-teman. 14 Iya. mm itu adalah ukuran dari si pistonnya. 14 benar. mm itu emang cocok buat pakai 4 pot sebenarnya. 2 atau 4 pot. Ini 2 pot. Ya, 2 pot. Iya, 2 pot. Tapi masih aman lah. Nggak bagel kan? Nggak bagel. Nggak. Jadi ini plug and play, Brem? Plug and play. Oke. Nah, untuk di atas masih di atas ini sektor si apa namanya nih? Saklar. Saklar ada perubahan nggak? Rubah ini gue pakai punya Fiction karena Punya gue Fiction. pakai penambahan lampu buat di bawah tuh. Kayak lampu semacam tembak ya? tembak itu. Karena kan kebetulan Maxi ini kan lampunya agak bodat ya. Iya benar. Benar sih. Apalagi rumah gue kan lewatin jalan agak gelap tuh. Benar. Jadi gue memutuskan untuk pakai lampu itu karena kebutuhan juga. Benar. Berarti Gitu. ini si Saklar Fiction ya? Fiction ya? Benar. Fiction ya? benar. Fiction ini plug and play, Brem? Plug and play, cuman ada apa namanya sambung-sambungin si ininya, Kabelnya? kabelnya. Oh, iya. Jadi apa? Ada Ya, adjust lagi lah gitu. Ya, mendingan kalian di tempat lampu lah ya. Masang sendiri ribet. Karena si warna kabelnya si Fiction ini sama si NMAX beda. Oh, jadi biasanya kan nyesuaiin biru ketemu biru, hitam ketemu hitam, kuning ini ketemu hitam. Kebakar ya. Kuning ketemu kuning, hitam ketemu hitam. Iya. Iya, jadi mesti ada penyesuaian lagi gitu. Nah, enaknya dia juga bisa ngedim titit gitu. Oh, oke. Sama bisa mati lampunya sekarang. Tapi menurut peraturan pemerintah, kalau naik motor itu mesti nyala, Brem, lampunya. Tetap punya lain. Biar nggak suka aja. Nah, ini sekarang si pengereman, Brem. Tadi kan kita bisa dari master dari atas Master. nih, pakai RCB S1 ya, Brem ya. Betul. Nah, ini kalau RCB S1 ini ya plug and play ya. Plug and play. Ada dudukan spionnya, teman-teman. Ada. Jadi Bisa tetap dipakai. bisa fungsional. Benar. Nah, spionnya juga gue ganti, Bang. Oh, Ngomongin spion pakai apa nih? Ini gue pakai bentuknya kayak X-Max. Mereknya Nemo. Karena terus sama si tiang ini lebih short aja. Oh, jadi iya. Karena kalau jadi misalkan nggak begitu asli tinggi itu ya? gue kalau nyelip-nyelip suka kepentok spion orang. Jadi sering-sering minta maaf gue. Agak lebih keluar ya? Iya, benar. Kalau gini kan pas tuh. Kelihatan lah, tapi nggak ngelebihin dari Dari jalur stangnya. ya ngomongin jalur stang gue juga ganti jalur stangnya. Pakai? PCX punya. Iya. Ini kenapa PCX? Karena dia tuh menurut gua ya yang gua pakai di Mio kemarin, Brem. Si balancernya ini atau jalurnya ini berat. Benar. Jadi stang lo menurut gua pribadi jadi lebih firm Yes. gitu. Jadi enak dipakai sih buat teman-teman yang mau nyoba pakai. Boleh tuh jalurnya bisa PCX, buat tuh boleh. pilihan lah. Buat jadi ya pilihan benar. Dengan selain bentuk yang bagus, chrome, terus juga dia weighten atau Iya. berat. Jadi stang kalian bisa lebih firm. Keren bahasanya Weighten. Nah, ini di bawah pengereman ini udah upgrade ya, Brem ya? Upgrade. Dari si selang rem Pakai pakai TDR. TDR dengan warnanya yang hitam ya. Ya, Karbon? Iya, karbon lah. Terus si kalipernya juga udah ganti nih pakai Mesin Samurai 2 pot 2 pot. sama si piringannya. Piringannya ada penggantian ukuran nggak, Brem? Ganti ini 260. 260 harusnya? Harus berapa ya dia? 220 ya? Oke, pokoknya naik ya. Naik. Dengan merek Delcavic. Delcavic. Oke. Iya. Murah meriah. Nah,
Kalau ini berarti harus bikin bracket. Nah ini buat teman-teman semua nih yang mau ganti Nissin Samurai ataupun si piringannya, mendingan kalian pastiin dulu nih mau pakai piringannya ukuran berapa. Bener. Jangan sampai kalian beli kaliper buat NMAX standar, terus disknya jadinya nggak kepake, harus di-upgrade. Misalnya kayak Brami nih mau pakai disk 260 ya Brami belinya disknya dulu 260, abis itu beli kaliper Nissin Samurai-nya yang ukurannya 260. Nah, mesin udah lu apain aja nih? Mesin kebetulan masih standar. Standar? Belum diapa-apain. Oke. Kirian juga masih standar. Kira masih standar nih? Standar. Nah, untuk kayak knalpot nih. Ini knalpot udah ganti kan? Udah ganti. Ini knalpot pakai apa, Bram? Ini pakai Rob One. Robi? Rob One. Oh, Rob One. Nah, cuman kebetulan kan gue belinya second. Si Rob One ini. Sama owner sebelumnya tuh udah dibobok. Oke. Jadi sebetulnya suaranya lebih adem daripada yang sekarang. Harusnya. Ini lebih keluar sedikit lah. Oke. Ini karena Brami ngomongin suara, berarti nggak enak kalau kita belum cek sound kali ya. Mana starternya? Tapi nggak kok, Bram. Adem kok suaranya. Nah, kalau aslinya dia si Rob One lebih adem lagi. Lebih adem lagi. Ini bukan salah satu doang, Bram, sampai depan ya berarti ya? Iya. Full. Sampai depan ya, full ya. Udah masih oke lah untuk pakai harian, masih oke lah. Iya. Masih sip lah. Jadi kalau ke Bandung masih aman lah. Benar. Sama sebenarnya yang lucu dari motor lu ini ada ducktail-nya, Bram. Iya, benar. Ini dari body masih catnya masih standar ya, Bram ya? Masih Standar. Tapi kalau ngeliatnya ada ducktail-nya, teman-teman. Ini lucu sih. Pemanis aja, pemanis. Orang jarang ada yang notice, Bram. Benar. Jarang ada yang notice. Tapi kalau mereka punya NMAX, mereka akan lihat ini pakai apa ya belakangnya gitu. Jadi lucu. Ini soalnya kalau misalkan si NMAX aslinya tuh kan dia hitam tuh. Yang di atasnya lampu, dia nukik gitu, Bang. Ini kayak botak. Gini. Ya. Makanya lo pakein si ini nih. Iya, si ducktail. Ini lu dapatnya memang udah warna putih apa lu cat lagi? Memang udah warna putih, makanya agak kebelang tuh. Makanya agak belang ya, iya makanya. Oke. Berarti itu aja atau ada yang mau ditambahin, Bram? Udah? Itu aja ya. Cukup sekian. Tapi dari kalau motor melihat NMAX. dari penampakannya sama di bawahnya sih, gue nyobain motor ini ya kemarin, masih enak sih gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin tertarik buat gayanya seperti ini, jangan khawatir sih. Motornya masih enak sih sebenarnya. Gitu. Penampakannya juga oke, tapi motor di bawahnya pun enak, bisa mobile. Bener. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk menuju ke si X-Max gue. Sebenarnya nggak banyak teman-teman kalau X-Max gue. Sama lah kurang lebih. Iya. Jadi motor ini gua lumayan hoki. Gue cerita juga sama Brami sama teman-teman yang di kantor juga. Gue beli sekitar 2 bulan lalu ya? 2 bulan lah ya. 2 bulan lalu. 2 bulan lalu dengan kilometer yang lumayan sedikit. NMAX ini Bukan lumayan sedikit sih. Ya, sedikit banget jatuhnya ya. X-Max ini tahun Karena kan 2000. kalau X-Max di benar. Set di ini kan marketplace. Ya, gua jadi gini loh, teman-teman. Mungkin gue baru tahu kalau motor ini seenak itu. Jadinya kenapa motornya kilometernya gondrong-gondrong? Karena mereka tuh jarang pakai yang deket-deket, Bram. Jadi dipakai touring. Gitu segala macam. Karena motornya enak ya, gitu. Mereka pakainya dari jauh-jauh lah. Nah, kebetulan motor ini tahun 2019. Gue belinya 2 bulan yang lalu. 2019 kilometer masih 800, teman-teman. Saat gue beli 830-an lah kilometernya. Gue pikir bohong, Bram, tadinya, Bram. Pas gue ngeliatin, ternyata bener ya. Kondisi masih pristine gitu, semuanya dengan keadaan standar, dar. Gitu. Tapi motornya bukan kuning. Motornya asli warna hitam. Hitam Dove ya? Hitam Dove, benar gitu. Terus gue pikir dengan merawat hitam Dove itu lebih gampang dibanding cat gloss. Ternyata enggak. Ternyata gue salah total. Satu menurut gue ya, mungkin teman-teman di rumah yang lagi nonton nih yang punya kendaraan hitam Dove ataupun punya kendaraan hitam Dove, coba boleh komen bener nggak? Kalau di gue debu tuh lebih kelihatan, Beb. Iya. Baret tuh lebih kelihatan. Benar. Sama ya, gue kan kadang-kadang suka bengong ngeliatin motor gitu malam habis balik kantor, ngelap, nge-wax. Nah, ini nggak usah di-wax, Jack. Sama dia swirl nggak bisa hilang ya kalau dipoles ya? Bener. Iya kan? Bener. Maksudnya lu lebih jadi extra care sih. Parah. Dengan si Dove itu yang gue pikir lu jadi bisa lebih santai ngurus Dove, ternyata enggak. Menurut gue. Makanya yang pertama kali gue ganti, enggak pertama. Nggak pertama kali dong. Enggak. Jadi bodinya gue ganti pakai kuning. Nah, ini juga buat
pertimbangan buat teman-teman semua nih. Jadi, pertama kali gue cari body ini, Brem, gue pikir tuh ada opsi ngecat lah, gue mau ngecat kuning. Ternyata body ini nggak mahal loh, teman-teman. Body X-Max ini, ya gue nggak tahu ya, maksud gue nggak mahal karena bodinya besar-besar. Ya. Body yang berwarna kuning ini, teman-teman, semua yang berwarna kuning ini harganya 1,2. Tapi kalau dibandingin sama harga motornya sih, ya murah sih ya, Brem ya. Coba lu sekarang Mio kuning, bodinya makanya edan. Jadi akhirnya gue putuskan gue beli body baru, terus gue pasang di sini. Ini satu berapa barunya, Bang? 1.2-an. Mahalan NMAX berarti. Oh ya? Tapi NMAX sama behel nggak? Enggak sama behel. Mas spakbor depan? Iya. Oh, kayaknya kan spakbornya hitam, Brem. Oh, tapi kan kuning juga. Itu kuning juga? Iya, jadi belinya kupingan doang. Kalau lu kan one piece tuh. Oh, dia two piece. Iya, three piece sebenarnya. Oh, three piece. 1, 2, 3. Oh, iya ya. Jadi bodinya nih gue ganti semua yang warna kuning, gue beliin baru, habis itu gue tempel. Karena kemarin motornya menurut gue terlalu jadi kayak motor Batman. Hitam doff semua ya kan, begitu gede hitam doff. Nah, gue kasih warna kuning jadi lebih menyala. Sama si depan ini, lu cat ya, Bang? Ini juga, iya, gue agak nyesel sih teman-teman sebenarnya. Karena gini, gue pikir nggak ada barunya, gue cat lah. Ini aslinya apa? Ternyata ada, iya, ternyata ada barunya lagi yang mengkilap. Ngapain gue cat ya, jadi ribet banget jadi urusannya. Nih buat teman-teman yang mau ganti ini jadi mengkilap, kalian cari aja di Commerce, ada original Yamaha yang mengkilap samping depannya. Kalau mau hitam. Kalau mau hitam, kayak kalau mau cat lain ya, nggak ada. Mereka hanya jual hitam doff dan hitam mengkilap. Gitu. Nah, sama kalau dari depan nih yang gue ganti dari body ini visor gue ganti, bautnya gue ganti Probot, sama dudukan belakang. Oh, nggak ada platnya? Lagi gue copot dulu sebelum sini pakai. Oh, gitu. Biasa. Biasa kayak Brami, kalinya di sini nanti nih. Tapi lagi gue ganti, takut keprek-keprek ya kan. Terus sama kalau lu lihat motor ini pasti lu bilang, nah nggak pakai spion ya, Bang ya. Pakai, teman-teman. Jangan takut. Nih pakai spion. Nah, enaknya X-Max gitu, Bang. Kalau misalkan dicopot yang di stang, ada di sini. Ya mungkin kalian pernah merhatiin ya, motor gue tuh nggak ada yang pakai spion sih sebenarnya. Ya mohon maaf nih Pak Polisi ya, gue suka banget motor clean nggak pakai spion. Tapi dengan X-Max ini kayaknya gue mau tertib aja nih. Tapi berfungsi nggak pakai spion? Berfungsi. Gue bisa ngelihat dari gue sendiri. Jadi di sini dong. Iya. Tapi buat teman-teman semua nih jangan khawatir. Kalau kalian mau ngikutin mau pakai spion ini, terus mau ngelihat, temen gue sudah menemukan caranya, solusinya. Terobosan. Iya, terobosan. Pakai kaca yang cembung itu loh, Brem. Oh, yang buat ini handphone tuh. Pengrautan. Enggak dong. Kalau rautan dia flat, soalnya bisa gue selipin di sini nih. Ya. Pas banget ngobrol sama cewek, masukin set. Bandel ya? Pakai hijau nih sekarang hari ini. Oh gitu, Bu. Nah, itu SD, Brem. Oh, SD begitu ya. Nah, jadi si spionnya bisa kalian pakein yang kaca cembung biar kalian bisa ngeliatnya lebih luas. Temen gue kemarin si Alfi pakai gituan, dia pakai spion ini, habis dia ngomong, "Wan, kata lu kelihatan." Lu kan nggak nanya kelihatannya apa. Oh, berarti kalau bahas di sininya adjust udah mentok, di adjust lagi di sini gitu ya? Iya, benar. Buat sebenarnya lebar ini ya? bisa diganti dengan tiang yang lebih panjang, Brem. Oh. Ini nggak bisa di-adjust karena sudah mentok dengan frame si speedometernya. Gitu. Kalau kalian bisa ganti adjuster yang buat tonjokannya yang lebih panjang, itu bisa di-adjust buat gini. Ini sebelumnya fungsinya apa nih, Mas, berarti? Ini nggak ada apa-apa. Oh, dibolongin dong ini? Iya, ini sebenarnya buat dudukan buat cover sini. Oh. Gitu, buat cover depannya itu dudukan dia. Ini harusnya bautnya dari dalam keluar, ada murnya. Ini sekarang terbalik. Oh. Dari luar ke dalam. Gitu. Oke. Di depan itu visor, baut Probot visor, terus spion kecil ini mini, ya kan. Terus kalau ke tengah sini, mas rem masih standar, teman-teman. Mas rem masih standar. Gue masih enak ya? Masih enak. Karena banyak juga Bang yang NMAX itu pakai copotan-copotan dari X-Max. Lo nggak mau bayarin? Enggak. Oh, kan gue bilang jadi gue bisa upgrade. Ya, kalau Pego boleh lah. Oh, Pego. Karena harganya lumayan, teman-teman. Jadi gue masih nabung buat ganti sih masalah. Kalau ngomongin masalah pengen karena standarnya Marison di sini. Enggak. Harus RCS ya, minimal. Iya, karena kalau ngomong kemarin tuh sama teman-teman ya tanggung gitu loh. Sayang lah, mendingan tabung dulu aja pakai mas rem yang Brembo gitu atau yang lain mah. Nah, buat ke tengah ini joknya gua papas karena pertama kali gua dapat jok itu joknya custom Eropa bagian tenggara, mungkin Eropanya ya. Jadi terus di sini tuh ada, kalau teman-teman
punya mobil yang ada ininya tuh. Ada senderannya. Jadi Apa headrest? gue pertama kali beli motor ini yang paling penting itu adalah jok, Bro. Jadi gue tutupin mulu joknya. Terus akhirnya gue dapat rezeki, gue beli yang comfort. Iya. Gue beli yang comfort dengan pertama kali itu gue pendekin depannya nggak jinjit pakai jok yang comfort-comfortan itu tuh, comfort itu ya. Nggak jinjit. Abis itu gue Bukan comfort, ini kampret. Iya, gue ganti comfort beneran, jadi jinjit. Jadi buat pertimbangan juga buat kalian semua yang mau pakai jok comfort buat X-Max, dia itu lebih tinggi dibanding jok standarnya. Memang lebih enak ya? Lebih enak, Jauh. lebih empuk, jauh. Tapi menurut gue nih, kenapa gue ganti? Jadi gini, banyak juga teman-teman gue yang nanyain, kenapa sih lu udah pakai comfort, kenapa ganti jok yang tipis gini gitu loh. Jujur Bre, buat harian gue lebih nyaman dengan jok ini. Kenapa? Karena kalau pakai comfort gue agak jinjit. Iya. Nah, bahaya banget menurut gue buat motor yang agak berat seperti ini, tapi kaki lu jinjit. Amit-amit kalau lu kayak kemarin nih, gue naik habis itu turun, drek jatuhnya gitu. Kan motor doyong tuh Bre tuh. Karena kaki gue jinjit, jadi gue tapakan gue tuh gue nahan motornya tuh nggak begitu kuat jadinya, ya? Gitu loh. Tapi kalau sekarang ya lu napaknya bener, ya jadi pijakan lu sudah harus lebih kuat. Jadi gue papas tipis, depan bahannya gue ganti pakai yang agak kasar supaya nggak licin. Gitu. Saya sama si mundur ke belakang, si behelnya pun gue cat jadi hitam mengkilap karena harusnya hitam doff. Oh gitu. Nah kemarin karena gue nggak kepikiran pakai bodi kuning, jadi pernah gue sempat pakai hitam doff bodinya, terus ininya gue cat mengkilap. Kenapa? Karena menurut gue nih yang mengkilap tuh ada tiga titik Brem, di belakang, di tengah, sama di depan. Jadi gue tadinya mikir hitam doff biarin, yang penting ada mengkilapnya dari belakang, tengah, sama depan. Gitu. Sama enaknya mengkilap tuh kalau misalkan kena sepatu nggak baret kayak yang doff tuh. Doff, bener. Soalnya kan susah nih teman-teman ya keluar masuk dari motor ini, jadi kadang-kadang suka baret karena sepatu gitu. Nah, sama si emblem juga gue ganti pakai yang hitam karena harusnya dia silver. Tapi karena karena kuning, jadi gue pakainya si emblem X-Max yang hitam. Terus turun ke bawah, buat kirian gitu, gue masih standar teman-teman, masih standar bawaan, mesin juga masih standar. Paling ini juga pertimbangan juga Brem buat teman-teman yang baru beli X-Max. Mungkin kalau kalian beli X-Max itu ngelihat ada sedikit limbung di mana? Motornya tuh kayak mau bangun-bangun gitu loh. Oh, jadi itu kenapa tuh? Jadi kayak jalan tuh motornya mesti bangun-bangun. Gue pikir dari shock breaker. Jadi gue gantilah shock breakernya pakai Öhlins. Shock breaker belakang gue ganti pakai Öhlins. Ternyata gue nggak bisa menikmati bandingan dari Öhlinsnya dengan sempurna. Ternyata bannya. Oh. Ya, gue nggak tahu ya. Coba gue sih ngobrol ke beberapa teman-teman gue yang pakai X-Max. Memang X-Max itu yang pertama kali diganti itu adalah si bannya. Kalau mau enak beloknya, menurut mereka. Karena kurang lebar apa karena? Kalau gue ngelihat dari bentuknya sih, bentuk ban X-Max yang Dunlop itu agak kotak ya, Brem. Oh. Jadi nggak bulat ya? Gitu, nggak bulat. Jadi akhirnya setelah gue ganti, pertama gue ganti ini Öhlins. Jadi motor masih standar banget. Yang pertama gue ganti si Öhlins ini nih. Ini Öhlins YA764 itu ya? YA764 buat X-Max dengan jadi, tinggi. si itu miring tuh ya? Ya, tabungnya. dengan tinggi 340. 340. Iya, 340. Nah, yang menarik dari si X-Max ini, si shocknya ini adalah kalau kalian bisa lihat ini memang dibikin khusus untuk si X-Max. Tabungnya dia agak nyerong keluar. Karena kalau kalian pakai tabung yang lurus, entah itu punya NMAX atau punya Aerox gitu ya, Brem ya, dia akan mesti nyawakin ini. Iya. Banyak tuh teman-teman kita yang pakai X-Max yang dipendekin, pakai punya NMAX. Aerox. Ini nih. Dicoak nih sininya gitu. Jadi kalau buat X-Max asli itu 340 YA764 itu dia memang tabungnya agak kebuka, jadinya tidak perlu nyoak si spakbor. Tapi selain Öhlins ada ya? Apa tuh? Keluaran brand lain? Ada Profender. Berarti nyerong juga berarti ya? Iya. Ya? Nggak tahu sih gua. Iya nggak sih? Iya. Tapi kalau buat gua memang Öhlins. Nah, Mas Sigit. Öhlins. Masuk lagi. NMAX Mas Sigit. Nah, abis itu gue sempurnain nih, ganti si velg sama bannya, Brem. Iya. Nah, karena gue sayang beli bannya doang, jadi sekalian aja deh gue beli velgnya, biar langsung gue bisa ngerasain perubahannya. Marce ini? Velgnya enggak, ini stikernya doang pakai Marce sini. Ini velgnya VND, teman-teman. Mirip sih ya, kalau dikelotokin gini. Ya, jadi ini lucu nih kenapa gue kelotokin. Jadi gue beli velg ini VND untuk si X-Max ini baru keluar 2 hari.
Nah, 2 hari? 2 hari baru keluar, gue beli. Oh. Jadi dia ngomong, Mas minta dong fotonya pas terpakai di X-Max, bilang gitu. Nggak ada Mas, belum ada. Ini velgnya baru 2 hari keluarnya. Oh, ya udah deh. Terus gue pilih tuh, ada warnanya merah, biru, gold. Berarti ini masih baru banget dong peleknya? Iya. Nggak, maksudnya keluarnya benar-benar baru gitu? Iya. Oh. Gold. Wah gila nih, hitam ketemu merah belum berani bos. Hitam ketemu biru belum berani juga. Gold. Kayaknya bagus ya pakai gold. Ternyata? Dari foto, goldnya kayak OZ. Iya. Wah, badai. Pasang, kirim sama ban-bannya tuh. Sat kirim. Gila. Gold digger, men. Gokil. Aduh, gila deh. Itu bener-bener kuning, bukan gold. Gue sampai kaget ternyata tesnya Rison segitu juga ya. Terus gue lihat kan, gue pikir kan pasti pasang ban nih. Nggak apa-apa kali ya. Pasang aja dulu dah. Cocok kali ya gitu. Udah mulai, Brem. Gue ngeliat kan, sama kayaknya sama tabung O'Wheels nih. Beda, biarpun beda jauh. Gue nyenengin diri gue sendiri aja. Gue pasangin tuh, krik. Gitu. Hitam, ketemu gold. San Mori lah. Itu, Brem, mantul ke body. Wah, itu kalau ada fotografer, anjing silo banget nih. Tukang emas dari mana nih? Motor gue lewat. Hitam Dov ketemu gold. Bener-bener deh. Gold digger. Akhirnya gue putuskan buat copot velgnya. Gue kasih ke sahabat gue, Enjul. Di remover? Dari painting gitu. Ternyata dia mau gue cat. Gue coba buat rontokin dulu catnya. Ternyata setelah dirontokin, ini warna dasarnya teman-teman. Polish. Nah, enak-enaknya dia di remover gini langsung polish ya? Iya. Kalau misalkan kayak yang gini kan enggak? Iya, harus dipoles lagi ya, Brem ya. Nah, ini bahan dasarnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah warna raw dari VND yang untuk X-Max. Sama dia peleknya belang nggak sih, Bang? Yes. Belang. X-Max juga itu menariknya. Gue juga baru tahu pas gue ngobrol sama si Aldo. Karena Aldo yang punya X-Max. Dia depan 15, belakang 14. Oh iya. Ya, kayak PCX berarti ya? Yes, belakang itu 150/70 ring 14. Di depannya itu 120/70 ring 15. Ring 15. Gitu. Jadi depan 15, belakang 14 gitu. Ya, jangan sampai ketukar ya teman-teman, jangan sampai beli yang rata karena si X-Max ini belang, depan 15, belakang 14 gitu. Oh iya, sama gue lupa nih, saat gue ganti bodi kuning, kemarin masih pakai stop lamp merah nih, Brem. Ternyata ini ganti yang pas smoke. gue ganti yang smoke ini sih jadi lebih cakep sih, jadi lebih galak dari belakang gitu. Terus kalau untuk mesin kayak tadi gue bilang standar, gue cuma ganti knalpot doang, pakai GP Speed buatan lokal, GP Speed yang tipnya karbon, ininya silver dan pipanya berwarna biru. Kenapa gue beli yang silver, Brem? Karena menurut gue, dan kenapa juga gue ganti knalpot? Sebenarnya ini motor ini gue sebenarnya sukanya nggak ada suaranya, tapi knalpot X-Max itu besar banget, warnanya kotak gitu di sini nih. Iya. Agak ganggu jadinya. Bener. Akhirnya alhasil gue akan ganti knalpot yang lebih kecil dan warnanya silver. Jadi lebih, gue pengennya tuh bawahnya tuh silver, polish silver gitu loh. Jadi konsepnya sih seperti itu. Sama ini juga menarik nih. Ini kalau kita nih baut di sini teman-teman. Ini kalau kita putar rodanya ikut putar. Ini sih ya. Itu doang tuh sama knalpot. Yang lainnya standar. Gue kenapa standar? Karena kilometernya sekarang baru menyentuh 2.300. Dari gue beli 800, jadi gue masih sayang banget sama motornya, jadi kayaknya nggak bakal gue apain. Pengereman nih, Brem, yang tadi gue bahas. Untuk pengereman, di selang rem gue ganti pakai Hell depan belakang. Karena masih standar, jadi gue bilang kalau misalnya mumpuni kayaknya nih pakai, gue pengen coba pakai ganti selang rem dulu sama ganti kaliper piringan depan, tapi belakangnya standar, tapi masternya standar. Kira-kira mumpuni nggak? Untuk harian sangat mumpuni, teman-teman. Ini pakai standarnya ZX6. Jadi ZX6 gue kan gue ganti pakai Brembo tuh GT4 RS. Nah, nggak kepake dong kalipernya. Nah, gue pasang lah di sini dibanding Mubazir. Berarti gitu. Ini pitch 100 ya? 108. Oh, 108. Motor Eropa itu 100 pitchnya. Motor Jepang itu pasti 108. Ini 4 pot monoblok dengan pitch 108. Nah, ini bracketnya gue beli di e-commerce. Kalau selangnya pakai Hell juga ya depannya. Buat info juga teman-teman, buat yang ini kan ABS ya. Jadi ada 4 selangnya, Bro. Set banyak juga ya? 4. Jadi ya, lumayan belanjanya gitu. Ini selangnya ada 4. Kalau untuk kaliper X-Max teman kita yang satu itu nggak ada 4. Oh, dingin dia mah ABS-nya dicopot. Dia memang penghilang teknologi. Gitu. Nah, ini pakai kalipernya pakai ZX6R Nissin, bawaannya ZX6R. Tadi kemarin gue ganti doang si kampasnya karena si kampas si ZX6R itu udah tipis, jadi gue beliin kampas baru pakai gold frame si kampasnya.
terus bracket kalipernya ini beli di e-commerce. Kalian cuman tinggal cari aja, search bracket kaliper monoblock pitch 108. Untuk X-Max? Ya untuk X-Max ya, untuk X-Max, jangan untuk Vario nggak bakal masuk ya kan. Untuk X-Max ganti monoblock pitch 108. Kalau kalian mau pakai kaliper Jepang, kalau kalian mau pakai kaliper motor Eropa ya Brembo gitu. Panigale, copotan Panigale atau apa segala macam, itu kalian pakai pitch-nya 100 gitu. Nah, ini untuk piringannya gue pakai standarnya R25. Ukurannya 296 kalau nggak salah ya. Jadi bisa dibilang ini udah juga ya. Nah, yang menarik dari kaliper monoblock bukan aksial itu adalah si bracketnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini kan megangnya gini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kaliper aksial kalian mau ganti piringan itu kalian mesti ganti si bracketnya. Ini nggak perlu. Kalian mau ngegedein, berarti kan kaliper harus mundur. Tinggal pakai adaptor doang di sini. Ada yang jual adaptor. Gitu. Itu sih yang enaknya si monoblock. Jadi kalian nggak usah beli bolak-balik bracket. Memang harga bracketnya lebih mahal dibanding si aksial. Tapi menurut gua jadinya jadi lebih simple. Gitu. Nah, untuk suspensi depan. Nah, ini pendekin juga nih. Brami. Kalian bisa lihat di sini, harusnya kalau di standar berdiri itu si X-Max itu bisa keluar si as shock breakernya di sini. Kelihatan lah dari samping. Kok ini gue bikin nggak kelihatan karena depannya pun gue pendekin 6 cm dibanding dari X-Max standarnya. Ya, sama kayak Brami dah 5 sampai 6 cm. Jadi sekarang kalau kalian bisa lihat, ini mepet nih. Cuman 5 jari rapet. Ya, gue tadi segini. Suka gue. Iya. Gitu. Jadi kayak bentuknya ini motor Matic Jepang. Yes, bener. Lo nggak mau bikin tuh yang kayak kemarin? Big Matic. Waduh, belum pendek banget lagi yang kemarin ya. Gitu. Jadi itu modifikasi atau review dari si X-Max 2019 punya gua dan NMAX 2019 juga. 19 juga punya Mas Brami. Oh iya, sempet lupa. Apa tuh? Gua ngomongin knalpot, Bram. Oh iya. Mungkin ada yang nanya knalpot GP Speed ini suaranya kayak gimana sih? Kalau menurut gua idle-nya enak, tapi di atasnya agak ber gitu loh, Bram. Buatan lokal ya, Bang ya? Lokal. Banyak banget yang pakai loh. Gua pribadi ya, gua nggak ngejelekin barangnya oke, finishingnya, tarikannya juga oke, segala macam, tapi gua agak nggak cocok dengan suara atasnya. Gitu. Suara idle-nya itu enak. Tuh. Kalian bisa dengar suara idle-nya itu nggak begitu berisik. Tapi kalau di atasnya itu lebih. Tuh. Gua nggak. Oh, atasnya lebih keluar ya? Itu RPM masih terendah. Kalau RPM di atas dipantengin gitu, suaranya tuh gua kurang cocok sih gua sama suaranya. Gasulnya kali? Mungkin ya karena umur juga ya, mungkin karena gua 2 tahun. 2 bulan. 2 bulan pakai, mungkin ada pengurangan dari gasulnya atau gasulnya mulai kering ataupun mulai basah gitu. Jadi suaranya berubah, mungkin gitu. Itu sih. Tapi overall mungkin motor ini menurut gua adalah motor terenak yang pernah gue punya. Matic terenak. Motor dan Matic terenak pernah gue punya. Ya. Gitu. Jadi enak, nyaman, dipakai juga oke banget, sama yang setelah dipendekin sih. Setelah dipendekin motornya jejaknya lebih enak, nyetirnya jadi lebih enak gitu. Enak sih banget lah motor ini. Maxi sih enak sih. Ya benar. Jadi itulah review dari X-Max 2019 dan NMAX 2019. Buat teman-teman yang mau komen, mau ngasih masukan segala macam, silakan aja komen. Ya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen tadi ya, Brem ya. Gitu. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari merchandise official dari Daily Indonesia, yaitu Daily Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Daily Indonesia. Benar. Nanti akan dibantu sama Mas Brami, selaku dari admin dari Daily Brand, bisa diatur. Tapi kalau habis maaf ya, teman-teman. Iya, banyak banget yang itu. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak mau kehabisan, langsung aja cek masukin keranjang, check out langsung. Iya. Supaya nggak kehabisan. Soalnya banyak Bang yang nanya nih, Kak, size XL ada nggak? Ada. Tapi gue udah beli orang lain, habis pas dia mau beli gitu. Ya makanya harus cepet-cepetan lah gitu. Terus gue kena teror jadinya. Mau ke MDC. Ya. Tanggal berapa, Brem? Tanggal 25. Tanggal 25. Di Mitra Teras. Itu akan ada launching lagi. Jadi setiap MDC itu kita akan launching artikel terbaru dari Daily Brand. Jadi 23 atau 25 gitu lupa. Ya antara segitu ya. Jadi kalian bisa langsung datang ke Morning Drivers Club biar langsung dapat kebagian artikel terbaru dari Daily Indonesia. Yaitu official merchandise dari Indonesia, itu Daily Brand. Yes, tuh. Gitu. Oke, tonton. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah.